Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umri dunya wadin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ayah, bunda, dan ananda keluarga besar harapan bunda yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita semuanya diberikan Allah kesehatan dan kesempatan sehingga bisa menikmati indahnya bulan Ramadan. Ayah, bunda yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan ini adalah bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keutamaan. Semoga kita semuanya senantiasa menjadi hamba yang bersyukur sehingga bisa memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Tema kita pada kesempatan hari ini adalah mengoptimalkan ibadah di waktu-waktu utama. Allah berfirman dalam Quran surat Adz-Dzariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ayah, bunda, dan ananda yang dirahmati Allah, jelaslah bagi kita semuanya bahwa Allah menciptakan kita semuanya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah. Kemudian di waktu yang utama. Kapan waktu yang utama itu? Hari ini, saat ini adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang utama, bulan yang kita tunggu-tunggu selama 11 bulan yang lalu. Karena di bulan ini banyak sekali keutamaan. Terutama di bulan ini adalah bulan dilipat gandakan pahala. Sebagaimana dalam sebuah hadis dikatakan bahwa segala amal kebaikan yang dilakukan oleh anak Adam di bulan Ramadan, Allah akan lipat gandakan dari 10 hingga 700 kali lipat. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah. Ayah, bunda, dan ananda yang dirahmati Allah, betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beribadah, Allah lipat gandakan dengan sangat besar sekali. Maka akan sangat merugi sekali kalau kita sampai di bulan ini tetapi kita tidak bisa mengoptimalkan ibadah-ibadah selama hari-hari kita. Oleh karena itu, mari kita bahas bersama beberapa ibadah yang bisa kita lakukan, kita optimalkan agar Ramadan ini kita dapat keutamaan. Yang pertama adalah menyegerakan berbuka. Ketika adzan maghrib berkumandang, maka Rasulullah SAW mensunahkan kepada kita semuanya untuk menyegerakan berbuka, membatalkan puasa kita. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa jika salah seorang dari kita berpuasa, maka hendaklah berbuka dengan kurma. Jika tidak ada kurma, maka berbukalah dengan air, sebab air itu mensucikan. Hadis riwayat Abu Dawud. Ayah, bunda, dan ananda yang dirahmati Allah, maka ketika kita sudah waktunya berbuka, maka bersegeralah buka. Disitulah ada kebahagiaan bagi orang-orang yang sedang berpuasa. Kemudian amal ibadah yang kedua yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak sedekah. Di bulan Ramadan adalah bulan di mana orang dimudahkan, digerakkan hatinya untuk beribadah. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling dermawan, dan beliau bertambah kedermawanannya ketika bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Ayah, bunda, dan ananda yang dirahmati Allah, dari hadis ini kita belajar bahwa Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita untuk berderma, bersedekah, berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Bahwa bersedekah tidak mesti harus dengan uang. Kita juga bisa bersedekah dalam bentuk yang lain, misalnya dalam bentuk makanan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa barang siapa yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Hadis riwayat Tirmizi nomor 807. Ayah, bunda, dan ananda yang dirahmati Allah, pintu amal kebaikan terbuka sangat luas sekali bagi kita. Mari kita
sisihkan sebagian rizki yang Allah sudah titipkan kepada kita. Karena sejatinya harta yang ada pada kita itu ada hak orang lain yang harus kita bagikan, ada hak mereka yang harus kita tunaikan. Maka di bulan Ramadan ini mari fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, memberikan apa yang bisa kita berikan kepada saudara-saudara kita. Kemudian amal ibadah yang bisa kita lakukan yang ketiga adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Di bulan Ramadan Allah menurunkan permulaan Al-Quran di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Di bulan Ramadan sering kita dengarkan alhamdulillah di surah-surah musholla masjid berdengung banyak sekali tadarus Al-Quran. Jangan sampai kita hanya menjadi pendengar, penikmat, tetapi kita adalah pelaku. Kita menjadi bagian dari orang-orang yang senantiasa menghidupkan Ramadan kita dengan memperbanyak baca Al-Quran. Ada banyak pahala yang Allah sudah berikan bagi barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja. Allah berikan satu kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kalau kita membaca Alif Lam Mim, Alif itu 10 kebaikan, Lam itu 10 kebaikan, dan Mim itu adalah 10 kebaikan. 30 kebaikan yang Allah berikan kepada kita, baru kita membaca 3 huruf saja. Bagaimana kalau kita bisa membaca seluruh Al-Quran atau kita menghatamkan? Insya Allah pahala yang kita dapatkan akan jauh lebih banyak. Maka hadirin yang dirahmati Allah, pemirsa yang dirahmati Allah, saat ini bulan Ramadan, mari kita basahi lisan kita dengan senantiasa membaca, mentadabburi Al-Quran, sehingga kita mendapatkan banyak rahmat di dalamnya. Yang keempat, amal ibadah yang bisa kita lakukan adalah menjaga lisan kita. Lisan kita itu menjadi lidah yang tidak bertulang. Kalau kita tidak hati-hati, maka bisa merusak pahala puasa kita dan mengurangi pahala puasa kita. Sebagaimana Rasulullah mengingatkan pada kita semuanya tentang hadis berkata yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Maka hadirin yang dirahmati Allah, mari kita bersama menjaga lisan kita sehingga puasa kita insya Allah menjadi puasa yang baik. Yang terakhir adalah sahur. Ketika puasa Ramadan, Rasulullah mensilahkan kita untuk makan sahur, karena di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Ayah, bunda, dan ananda yang dirahmati Allah, demikian yang tadi beberapa amal ibadah yang bisa kita lakukan selama di bulan Ramadan. Semoga kita bisa mengamalkan sehingga puasa Ramadan kita menjadi puasa yang diharapkan, menjadi la'allakum tattaqun, orang-orang yang beriman. Afaminkum billahi taufiq wal hidayah. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.